Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Channel. Untuk cerita yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Nyi Blorong. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita ke ceritanya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kemewahan yang diperoleh dari pesugihan, Sastro akhirnya harus menghadapi harga yang sangat mahal, nyawa orang-orang terdekatnya. Ketika Sastro tak mampu lagi memenuhi permintaan Nyi Blorong, nasib tragis menantinya. Bagaimana akhir dari kisah ini? Apakah Sastro bisa lolos dari kutukan Nyi Blorong? Saksikan kisah selengkapnya hanya di channel kami dan temukan pelajaran berharga dari cerita mistis ini. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, hiduplah seorang petani miskin bernama Sastro. Sastro tinggal bersama istri dan dua anaknya di sebuah rumah kecil yang terbuat dari bambu. Setiap hari, Sastro bekerja keras di sawah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetapi, hasil panennya seringkali tidak mencukupi. Musim kemarau yang panjang dan serangan hama membuat hidupnya semakin sulit. Sastro sangat mencintai keluarganya dan berharap bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Sastro duduk di tepi sawah sambil memandang langit yang penuh bintang. Dalam hati, ia berdoa agar diberi jalan keluar dari kemiskinan yang membelenggunya. Tiba-tiba seorang lelaki tua yang misterius muncul di depannya. Wajah lelaki itu tampak bijaksana, namun penuh teka-teki. Lelaki tua itu menatap Sastro dengan tajam dan berkata, "Aku tahu bebanmu, Sastro. Aku bisa membantumu mendapatkan kekayaan yang melimpah. Tapi, jalan yang harus kau tempuh sangat berbahaya. Kau harus menemui Nyi Blorong di pantai selatan dan buat perjanjian dengannya." Keesokan harinya, dengan tekad yang kuat, Sastro memutuskan untuk mencari Nyi Blorong. Ia meninggalkan keluarganya dengan berat hati, berjanji akan kembali dengan membawa kekayaan untuk mereka. Perjalanan ke pantai selatan tidaklah mudah. Sastro harus melewati hutan lebat, menyeberangi sungai berarus deras, dan menghindari binatang buas. Tubuh Sastro letih dan kakinya terluka, namun semangatnya tidak pernah surut. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya Sastro tiba di pantai selatan. Di sana, ia menemukan sebuah gua yang tersembunyi di balik bebatuan besar. Dengan keberanian yang tersisa, Sastro masuk ke dalam gua itu dan mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh lelaki tua itu. Tiba-tiba, suasana gua berubah. Udara menjadi dingin dan angin laut berhembus kencang. Dan dari kegelapan,
muncul sosok wanita cantik dengan ekor ular panjang berkilauan. Matanya bersinar hijau seperti zamrud, memancarkan aura misterius yang memukau. Siapa yang berani memanggilku? Suara Nyi Blorong bergema di dalam gua. Meski gemetar ketakutan, Sastro mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Aku Sastro, seorang petani miskin yang memohon bantuanmu, Nyi Blorong. Aku ingin mendapatkan kekayaan untuk keluargaku. Aku siap, Nyi Blorong, apapun syaratnya." Nyi Blorong mengangkat tangannya, dan tiba-tiba muncul sebuah peti harta karun penuh emas dan permata. "Ini adalah kekayaan yang kau inginkan, Sastro, tapi setiap tahun kau harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga bagimu. Jika kau gagal, kau akan menanggung akibatnya." Sastro yang sudah tergoda oleh kilauan harta menyetujui perjanjian itu tanpa ragu. Ia membawa pulang peti harta karun tersebut dan membangun kehidupannya yang mewah untuk keluarganya. Rumahnya kini besar dan megah, sawahnya luas dan subur. Keluarganya hidup dalam kemewahan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tahun pertama, Sastro menyerahkan barang-barang berharga miliknya kepada Nyi Blorong. Tahun kedua, ia mulai menyerahkan ternak dan hasil panen. Namun, ketika barang-barang tersebut habis, Nyi Blorong mulai menuntut nyawa manusia. Tahun ketiga, Sastro terpaksa menyerahkan nyawa salah satu pekerjanya. Tahun berikutnya, ia menyerahkan tetangganya. Setiap kali menumbalkan seseorang, ia merasa semakin tertekan dan dihantui rasa bersalah. Ketika tiba saatnya untuk menyerahkan nyawa anggota keluarganya, Sastro mulai kehilangan akal sehatnya. Ia tidak bisa menyerahkan nyawa anggota keluarganya. Ia pun makan dan bekerja dengan gelisah. Kekayaan yang dimilikinya terasa seperti kutukan yang tak terhindarkan. Akhirnya, pada tahun kelima, ketika Sastro tidak sanggup lagi menyerahkan nyawa siapapun, Nyi Blorong datang untuk menagih janji. Sastro yang sudah putus asa memohon ampun dan meminta agar Nyi Blorong mengampuninya. Namun, Nyi Blorong hanya tersenyum dingin. "Janji adalah janji, Sastro. Kau sudah melanggar perjanjian kita," kata Nyi Blorong dengan suara yang mengerikan. Ia mengutuk Sastro dan mengambil nyawanya sebagai balasan. Keluarga Sastro yang ditinggalkannya menjadi miskin kembali, bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Rumah mereka hancur, harta mereka hilang, dan mereka hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Desa tempat Sastro tinggal pun merasa ngeri dan menjadikan kisahnya sebagai pelajaran. Kisah Nyi Blorong adalah pengingat akan bahaya mengejar kekayaan dengan cara yang tidak benar. Pesugihan ini membawa kehancuran dan penyesalan. Meskipun awalnya tampak seperti solusi cepat untuk mengatasi kemiskinan,
Kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya hidup dengan jujur dan menerima apa yang dimiliki dengan rasa syukur. Legenda Nyi Blorong tetap hidup dalam cerita rakyat dan budaya Jawa. Meski penuh dengan unsur mistis dan supranatural, kisah ini mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang relevan hingga hari ini. Pesugihan Nyi Blorong menjadi simbol peringatan akan godaan kekayaan yang datang dengan harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Kisah Nyi Blorong adalah sebuah legenda yang menggambarkan betapa berbahayanya mengejar kekayaan dengan cara yang tidak benar. Melalui cerita tentang sastro, kita belajar bahwa kekayaan yang didapatkan melalui pesugihan membawa kehancuran dan penyesalan yang mendalam. Meskipun harta berlimpah tampak sebagai solusi cepat untuk mengatasi kemiskinan, harga yang harus dibayar pun terlalu mahal. Pesugihan Nyi Blorong mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang instan dan tidak halal pasti memiliki konsekuensi yang berat. Dalam kehidupan, penting untuk menjalani setiap proses dengan jujur dan penuh rasa syukur. Kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan harga, tetapi ditemukan dalam ketenangan hati dan kedamaian hidup. Legenda ini mengajarkan kita untuk berhati-hati terhadap godaan yang datang dari jalan pintas. Meskipun cerita ini penuh dengan unsur mistis, pesannya sangat relevan hingga hari ini. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar akan membawa malapetaka, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang kita cintai. Kisah Nyi Blorong adalah peringatan abadi untuk selalu memilih jalan yang benar dan menghargai apa yang kita miliki. Karena kekayaan sejati ada dalam kejujuran, kerja keras, dan kasih sayang kepada manusia. Terima kasih sudah mendengarkan.